Lihatlah semangat kami bersatu dalam karya abadi, membawa berita, membawa arti. SDI CTVID berdiri. Apa kabar dunia? Pastinya kami akan menyuguhkan berita hangat. Yuk saksikan berita selanjutnya. Peralatan kita siap pakai. Bagi Anda yang ingin join kemitraan, tim kami siap meliput Anda. YouTube dan website kami standby untuk mempublikasikan Anda. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di pemberitaan SDIQ TV. Inilah kabar berita siang hari ini. Ayo kita saksikan beritanya. SDIQ TV, penghukum polisi tangkap pria 61 tahun terkait pembunuhan perempuan di Hotel Sorake. Petik 2. Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial SS, 40 tahun, warga Dusun Si Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar 15 Hotel Sorake pada Senin dini hari, tanggal 20 April tahun 2026. Berdasarkan keterangan polisi, korban bersama seorang pria berinisial MM, 61 tahun, tiba di Hotel Sorake pada Minggu, tanggal 19 April tahun 2026 pukul 22.21 waktu Indonesia Barat dan masuk ke kamar pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat keesokan harinya, MM memanggil kasir hotel. Saat kasir tiba di kamar pukul 4.32 waktu Indonesia Barat, korban sudah dalam kondisi tergeletak. Hasil autopsi menunjukkan adanya sejumlah luka pada tubuh korban. Pemeriksaan luar mencatat memar di kelopak mata kanan atas, luka lecet di sudut bibir atas kanan, luka memar pada bibir atas bagian dalam, luka memar di tungkai atas kiri sisi luar, serta jejas kemerahan pada leher sisi kanan dan kiri. Polisi menetapkan MM, warga Tanjung Tiram, sebagai pelaku. Ia dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, atau pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat. Motif peristiwa masih didalami penyidik Satreskrim Polres Batubara. Kasat Reskrim Polres Batubara menyatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Pemilik media Samri Sinaga, pimpinan redaksi Sopian, peliput berita Bobi, editor YouTube M. Ramadhani. 2 botol plastik minuman mineral, 1 buah mancis, 1 buah permen merek Mentos, 1 kotak nasi goreng, 1 buah talam plastik, 1 buah kaca kecil, 1 pasang sandal, 1 buah sarung bantal warna biru, 1 buah tas warna coklat merek Bostanten berisi makeup dan lain-lain, 1 buah handphone merek Hammer warna putih. Nanti semuanya barang bukti sudah ada di depan rekan-rekan. Modus operandi tersangka MA memaksa korban S berhubungan intim untuk kedua kalinya pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Namun ditolak oleh korban S dan tersangka MA marah lalu mencekik leher korban dan menyekap mulut korban S. Uraian singkat kejadian pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 sekira pukul 22.26 waktu Indonesia Barat, tersangka inisial MA dan korban inisial S tiba di Hotel Sorake dengan diantar oleh ojek. Saat itu saksi Haris Hidayat yang bertugas sebagai kasir hotel pada saat itu aqua dan segelas air panas
Setelah tersangka inisial MA masuk ke kamar 15 dan menyeduh kopi jantan dengan air panas. Lalu tersangka inisial MA meminum kopi jantan yang telah diseduh. Sekira pukul, tersangka inisial MA mengajak korban inisial S berhubungan badan pertama kali. Setelah berhubungan badan, saat itu korban inisial S minta dibelikan nasi goreng. Dan setelah nasi goreng tiba, korban inisial sudah tertidur. Dan sekira pukul 4 pagi, saat korban inisial S sedang tertidur, tersangka inisial MA mengajak korban inisial S untuk berhubungan badan untuk kedua kalinya. Namun di MA marah dan saat korban inisial S tertidur dalam keadaan terlentang, tersangka inisial MA duduk di atas korban sambil mencekik leher korban. Ini saya ulangi, duduk di atas badan korban inisial S sambil mencekik leher korban. Korban sempat menjerit minta tolong dan jeritan korban inisial S terdengar oleh saksi Haris Hidayat dan saksi Endin Asria. Kemudian saksi Haris Hidayat dan Endin mendatangi kamar 15 dan melihat korban inisial S di atas kasur seperti mengorok dan mengerang kesakitan sambil memegang leher dan dada. Kemudian saksi berusaha mencari bantuan, namun kondisi korban inisial S sudah tidak bergerak. Yang kemudian personil Satreskrim Polres Batubara melakukan olah TKP dan melakukan evakuasi terhadap korban S untuk dibawa ke rumah sakit. Terdapat memar pada kelopak mata kanan atas, bagian kanan. Terdapat luka lecet pada sudut bibir atas kanan. Terdapat luka memar pada bibir atas dalam. Jejas berwarna kemerahan pada leher sisi kanan dan sisi kiri. Bintik-bintik pendarahan pada paru kanan dan kiri. Selanjutnya terdapat pelebaran halus pada saluran nafas. Pasal 466 ayat 3. Pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan. Setiap orang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 466 ayat 3 tentang penganiayaan berat. Setiap orang yang melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu yang bisa kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dan apakah Kalau untuk perencanaan kami belum melihat adanya perencanaan awal karena seketika spontan ya, mereka bertemu di luar sebelum check-in di hotel itu ketemunya seketika spontan, belum ada kami lihat ada indikasi perencanaan. Kalau untuk lari tidak, bahkan dia yang melapor ataupun meminta bantuan kepada si Hidayat, saksi itu 2 orang sama SD. Nah, jadi soal pelaku ini dan langsung seketika itu juga pada saat evakuasi korban ke rumah sakit, kita langsung mengambil inisiatif ya, untuk mengamankan pelaku. Memang ya namanya hubungan gelap